Jemaat Tuhan, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki Pancasila sebagai dasar pedoman hidup berwarga negara. Sadarkah kita bahwa ada begitu banyak nilai-nilai kekristenan yang ternyata juga tertuang di dalam Pancasila itu sendiri? Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita menghidupi nilai-nilai Pancasila, sama sekali tidak mengurangi identitas kita sebagai pengikut Kristus, melainkan membangun jati diri kita sebagai orang Kristen sekaligus sebagai orang Indonesia. Sebentar Bapak Ibu, firman Tuhan akan disampaikan bagi setiap kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan segera memulaikan ibadah kita saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Vikaris Patrick J. Piri, SSI Teol. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan menghadap Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan, kita berdiri. Kita muliakan nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai, karena kasih setianya yang tak berkesudahan.
yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini dengan mengimani bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing bagi setiap kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran 19, ayat yang ketiga sampai dengan yang keenam. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritahukan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dan menyesal di hadapan Tuhan, telah disampaikan berita anugerah yang diambil dari kitab Mazmur 32, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosa telah dihapuskan. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan mendengar perintah hidup baru yang diambil dari surat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk mempersiapkan bacaan Alkitab dari kitab Ulangan 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Ulangan 4 ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat, kasih setia, kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan boleh jaga kami dalam tidur malam dan membangunkan kami pada pagi hari ini dengan semangat luar biasa. Sebelum memulai segala sesuatu, kami kerinduan Tuhan untuk beribadah kepadamu, memuji-muji namamu, dan sebentar bersama-sama akan membaca, merenungkan sebagian keindahan daripada firman Tuhan. Roh Kudus-Mu Bapa, kiranya berkarya dalam hati setiap kami, memampukan kami semua untuk memahami dan juga melaksanakan firman Tuhan tengah-tengah kehidupan. Hamba dalam segala kekurangan kelemahan hamba Tuhan perlengkapi, agar kiranya apa yang hamba sampaikan juga seturut dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan sendiri kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca
dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari Ulangan 4 ayat 1 sampai dengan 13. Menyatakan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendirilah telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu, ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadamu, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-katamu dengar, tetapi suatu rupa tidak dapat kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Walaupun saya hanya bisa mendengar sapaan shalom dan selamat hari Minggu dari setiap kita yang boleh bertugas pada rekaman hari ini, walaupun saya juga belum bisa mendengar dan melihat Bapak Ibu keadaan pada saat ini secara langsung, tapi saya selalu berharap kita semua dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, tema ibadah kita pada pagi hari ini berbicara tentang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ini sepertinya jarang sekali dibicarakan di mimbar gereja.
bicara soal Pancasila Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang Pancasila, saya jadi teringat dengan sebuah video sosial eksperimen yang pernah saya lihat di Facebook. Jadi pada video itu Bapak Ibu, si pembuat video memberikan beberapa pertanyaan, bahkan juga meminta narasumbernya untuk bernyanyi lagu Indonesia Raya. Ada yang hafal, ada juga yang tidak, sampai ada bagian ref yang diulang berkali-kali Bapak Ibu. Kemudian tidak hanya minta untuk nyanyi, tapi juga di sana si pembuat video meminta narasumbernya untuk menyebutkan isi daripada Pancasila. Lagi-lagi Bapak Ibu, ada yang hafal, ada juga yang tidak, ada juga yang terbalik-terbalik. Nah, kemudian saya periksa di kolom komen. Ada yang berkomentar, wajarlah nggak hafal orang Pancasila, sudah tua. Pancasila kan biasanya belajar dihafal waktu di bangku-bangku sekolah. Kemudian juga ada yang lagi yang komen, nggak penting lah Pancasila itu, yang penting kita hidup baik-baik di negara ini. Buat apa toh kita hafal-hafal yang susah-susah? Atau benarkah seperti demikian Bapak Ibu, jangan-jangan di antara kita, ini jangan-jangan ya Bapak Ibu, ada yang juga memiliki pandangan bahwa sudahlah cukup. Sebagai pengikut Kristus kita mengamalkan apa yang diajarkan Alkitab saja. Karena toh Pancasila tidak tertulis dalam Alkitab. Benarkah seperti demikian Bapak Ibu? Apa kata pembacaan Alkitab kita pada hari ini mengenai Pancasila itu sendiri? Mari kita berikan perhatian terhadap pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita memang tidak secara langsung menyebutkan judulnya adalah Pancasila. Justru ini berbicara tentang Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan di awal untuk mengetahui konteks dari pembacaan kita ini. Bapak Ibu, ini adalah merupakan pesan atau amanat terakhir dari Musa kepada bangsa Israel. Nah, kenapa saya katakan sebagai pesan atau amanat terakhir? Pada kenyataannya Bapak Ibu, kasihan Musa tidak diperbolehkan Allah untuk menginjak tanah yang telah dijanjikan. Jadi Bapak Ibu, kondisinya pada saat itu Tuhan tidak berkenan Musa untuk turut menginjak tanah perjanjian, tapi Musa hanya diberikan kesempatan untuk melihat tanah itu dari atas gunung Pisga Bapak Ibu. Musa naik, itulah tanah yang aku janjikan yang akan ditempati oleh bangsa Israel. Kemudian tugas Musa sebagai pemimpin perjalanan dilanjutkan oleh Yosua. Jadi memang sudah sangat dekat sekali Bapak Ibu, menyeberangi sungai Yordan, mengadakan perjalanan lagi, sampailah di tanah perjanjian. Tapi sangat disayangkan Allah tidak berkenan Musa untuk menginjak tanah itu. Nah, sebagai ucapan perpisahan, ada pesan, ada amanat terakhir yang mau Musa sampaikan kepada umat Israel. Nah, sekarang apa isi daripada pesan atau amanat terakhir Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu baca pada ayat yang pertama, di situ dengan jelas Musa menyatakan judul sekaligus isi daripada amanatnya, yaitu ketetapan dan peraturan-peraturan. Dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan untuk dilakukan. Jadi jemaat diajak untuk mendengarkan, kemudian juga memahami isi daripada ketetapan peraturan itu. Kemudian juga Musa mengharapkan agar umatnya bukan hanya menjadi pendengar dan memahami, tetapi juga melakukannya. Nah, sebelum isi daripada ketetapan dan aturan itu dijelaskan Bapak Ibu, Musa menyatakan di ayat yang kedua, ketetapan Tuhan tidak boleh ditambah ataupun dikurangi sebagai bentuk ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa yang nanti disampaikan oleh Musa itu jangan ditambah-tambahin lagi atau jangan dikurang-kurangin lagi. Mungkin kalau saya simpulkan, kalau dikembangkan mungkin boleh ya Bapak Ibu. Tapi kalau di otak-atik untuk keperluan pribadi, jangan. Ini adalah ketetapan dari Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita memahami,
dan kemudian umat menjalaninya, itu adalah bagian dari bentuk ketaatan umat terhadap Allah. Nah Bapak Ibu, artinya apa yang mau disampaikan oleh Musa cukup didengar, dipahami, dilakukan. Jangan dinego-nego lagi. Kemudian lagi Bapak Ibu, sebelum isi daripada ketetapan dan aturan semua itu dijelaskan oleh Musa, Bapak Ibu baca ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat. Kita dapat melihat di situ bahwa Musa menjelaskan sebuah konsekuensi Bapak Ibu. Apabila umat menjalani, mengamalkan segala ketetapan dan keteraturan yang akan disampaikan, maka hidup mereka akan selamat. Sebaliknya, jika mereka tidak mengindahkan aturan dan ketetapan ini, apalagi berpaling dari Tuhan. Ayat ketiga Bapak Ibu, Baal Peor, semua orang yang mengikut Baal Peor pun menjadi contoh bahwa mereka Allah musnahkan. Jadi kalau ada orang yang berpaling, akan dimusnahkan oleh Allah. Maka itu jangan coba-coba. Maka itu Bapak Ibu tidak asing jika kita membaca cerita tentang peristiwa pembuangan. Coba Bapak Ibu cari alasannya. Kenapa bangsa Israel dibuang? Berpaling dari Allah. Itu adalah konsekuensi yang ternyata sudah sejak awal Musa katakan kepada umat. Kalau umat berpaling, mereka celaka. Tapi kalau umat menghidupi apa yang telah Tuhan sampaikan, maka mereka akan dibiarkan untuk hidup, bahkan diberkati. Nah Bapak Ibu, ini bisa dikatakan baru pembukaan loh. Tapi seakan-akan dalam pembukaan ini Musa mau menyampaikan bahwa ini penting sekali nih. Sebelum kamu dengar, kamu harus tahu ini penting banget. Ini aku mau sampaikan dan kamu gak boleh anggap ini sepele. Ini penting banget. Dan kemudian Bapak Ibu, mengapa hal itu menjadi sebuah hal yang penting pertanyaannya? Kalau Bapak Ibu baca pada ayat yang kelima, Musa minta untuk ingat. Aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan. Jadi apa yang mau disampaikan oleh Musa ini adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, dan diharapkan Musa untuk menyampaikannya kepada umat. Jadi kalau dibilang ada ketetapan dan peraturan yang akan disampaikan, itu bukan mau-maunya Musa, bukan aturan yang dibuat-buat oleh Musa, tapi ini apa yang dibuat dan diinginkan oleh Allah untuk kemudian dilakukan oleh umat. Itu alasan yang pertama Bapak Ibu. Kenapa menjadi penting? Yang kedua, kenapa hal ini ditegaskan oleh Musa sebagai hal yang penting? Bangsa Israel ini habis dari Mesir Bapak Ibu. Dan mereka akan berdiri mendiami tanah yang Tuhan janjikan. Artinya mereka akan hidup dan tumbuh menjadi sebuah bangsa yang besar. Artinya kalau sebuah bangsa tentu ada syarat ya Bapak Ibu. Selain ada orang-orangnya, masyarakatnya, ada wilayahnya, ada tanahnya, harus ada peraturannya. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita tinggal di sebuah negara, orang-orangnya ada, tanahnya ada, wilayahnya ada, tapi pemerintah dan peraturan-peraturannya tidak ada. Mungkinkah bangsa yang berjalan adalah menjadi sebuah bangsa yang saya harus katakan barbar barangkali? Untuk itulah Musa mengatakan, dengerin ya, pahami ya, lakukan ketika nanti sampai di tanah perjanjian, supaya Israel menjadi bangsa yang hebat, yang punya aturan dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, itu alasan yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita baca pada ayat yang ke-6, kemudian kita baca pada ayat yang ke-7, dan juga kita lanjutkan ke ayat yang ke-8, di situ ada harapan. Kalau bangsa Israel memahami dan melakukan itu di tanah perjanjian, alasannya agar umat menjadi bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, ketika ketetapan dan hukum ini dilakukan, Israel menjadi gambaran bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya bahwa inilah seharusnya sebagaimananya sebuah bangsa berdiri dan berjalan. Ada aturannya, bijaksana, berakal budi, dan juga adil. Kemudian di sini juga mau dikatakan bahwa kalau Israel mengikuti, memahami, dan melakukan segala aturan,
ini menjadi sebuah gambaran Bapak Ibu. Aturan Allah, ada aturan Allah, ada jemaat yang mematuhi. Ini adalah gambaran sebuah relasi antara Allah dengan umatnya. Itu tujuannya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita baca pada ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13, akhir pembacaan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana Musa juga hendak untuk mengatakan bahwa jangan sekali-sekalilah umat melupakan apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah perbuat. Biarlah segala kesaksian iman juga kemudian diceritakan kepada anak cucu, supaya mereka juga kemudian menghidupi hukum dan keteraturan yang telah Allah berikan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa Musa sampaikan hukum ini, ketetapan ini, bukan sekedar supaya Israel jadi bangsa yang tidak barbar, bukan. Melainkan juga agar mereka terus mengenal, bahkan jika boleh, hukum ini ketika dijalani menjadi jati diri mereka yang benar sebagai umat Allah. Bangsa yang tahu aturan, bangsa yang adil, bangsa yang dengar-dengaran terhadap kehendak Allahnya, dan biarlah itu semua menjadi contoh bagi setiap bangsa yang ada. Begitu Bapak Ibu. Jadi dijelaskan bukan patuhi ya supaya kamu lancar-lancar aja berjalan sebagai sebuah bangsa, bukan. Tapi biarlah segala ketetapan, segala keteraturan yang diberikan ketika dihidupi itu menjadi jati diri dari umat Israel sebagai umat pilihan Allah, yang adil, yang taat aturan, yang bijaksana, dan juga yang berakal budi. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan kita pahami bersama. Sekarang apa relevansinya Bapak Ibu dengan Pancasila? Dan hal-hal apa saja yang kiranya berdasarkan pembacaan ini bisa kita ambil sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang pertama Bapak Ibu, berdasarkan kesimpulan tadi bahwa peraturan Musa sampaikan bukan hanya sebagai alasan supaya Israel tidak menjadi bangsa yang barbar, melainkan juga supaya punya identitas yang baik sebagai umat Allah, bahkan juga jadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Hal ini juga kiranya berbicara sama tentang Pancasila Bapak Ibu. Kalau semisalnya kita memaknai bahwa pemerintahan, orang-orang yang dipercaya memiliki kuasa atas negara ini dan kemudian memiliki kesempatan untuk menyusun Pancasila sekalipun itu adalah bagian daripada kehendak Allah. Pertanyaannya justru kenapa Pancasila juga tidak kita maknai sebagai aturan atau bagian juga daripada ketetapan Allah untuk kita hidupi bersama. Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa Pancasila itu adalah jati diri kita sebagai orang Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak dilarang untuk beragama, malah kita diminta untuk bertuhan. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu, kalau kita telaah masing-masing daripada sila itu, pada dasarnya tidak ada satupun yang bertentangan dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Bahkan kalau kita lebih teliti lagi Bapak Ibu, kelima sila tadi secara tidak langsung di dalamnya juga tertuang dengan apa yang selama ini diajarkan di dalam ajaran-ajaran kekristenan. Kemanusiaan, keadilan, mengasihi sesama, musyawarah, menghargai segala keteraturan orang-orang yang duduk di bangku pemerintahan. Bahkan juga kita diminta di sini untuk bertuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada dasarnya tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian menjadikan Pancasila juga sebagai pedoman kita untuk hidup sebagai warga negara Indonesia. Bahkan seharusnya ketika ini kita pahami, ketika ini kita hidupi, Pancasila menjadi identitas bagi diri setiap kita sebagai warga negara Indonesia. Maka itu Bapak Ibu, sebenarnya pada dasarnya saya justru heran dengan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang adalah warga negara daripada kita sendiri, orang Kristen lagi, yang kemudian mengatakan bahwa buat apa lagi kita menghidupi Pancasila.
Toh Pancasila sendiri tidak tertulis di dalam Alkitab. Padahal kalau kita maknai ini sebagai ketetapan Tuhan, ini adalah baik loh Bapak Ibu untuk kita jalani bersama. Dan kita juga memaknai toh Bapak Ibu bahwa bentuk ketaatan kita terhadap peraturan-peraturan yang ada juga adalah bentuk ketaatan kita terhadap Tuhan yang telah lebih dulu meminta orang-orang dipercaya untuk membentuk ketetapan-ketetapan ini. Kemudian Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, Musa juga mengajak kita untuk senantiasa mengingat. Israel diajak untuk mengingat. Bukan hanya mengingat ketetapan dan keteraturan yang akan diberikan, tapi Musa juga meminta umat untuk mengingat akan hal-hal yang telah dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, tentunya hal ini kita maknai, mengingat kita maknai agar apa yang didengar, agar apa yang dipahami, agar apa yang disaksikan itu menjadi darah daging bagi umat. Apalagi Musa meminta supaya umat meneruskannya kepada anak cucu Bapak Ibu. Artinya biarlah ketetapan ini, biarlah kesaksian ini terus hidup di dalam diri anak cucu, menjadi darah daging bagi mereka, menjadi pedoman hidup dalam diri mereka. Kalau kita berbicara soal Pancasila Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bilang ini nggak usah dihafal, bagaimana Pancasila ini kemudian bisa kita jadikan sebagai bagian dari darah daging kita sebagai warga negara Indonesia? Kiranya Bapak Ibu, perintah Musa terhadap umat untuk mengingat juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, ajak anak-anak kita untuk mengenal, menghafal, memahami, dan kemudian juga memaknai Pancasila dalam kehidupan mereka. Supaya hal-hal yang baik Bapak Ibu, yang juga senantiasa menjadi harapan dari orang-orang yang menyusun 5 sila ini, kemudian tergambarkan dalam sikap hidup kita yang senantiasa mengamalkan Pancasila tengah-tengah kehidupan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Marilah kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala hal Tuhan yang boleh kami alami dan kami dapatkan di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Bahkan suka duka sekalipun kami boleh maknai,
Di dalamnya Tuhan mengajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang senantiasa mengandalkan dan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan. Ada berkat Tuhan, ada semangat, ada kesehatan, ada orang-orang di sekitar kami yang Tuhan tempatkan yang boleh menopang kehidupan kami. Berdasarkan itu semua kami boleh senantiasa merasakan Tuhan sayang terhadap setiap kami umat-Mu. Kami mohon ampun Tuhan untuk kesalahan, kekurangan, untuk dosa yang sering kali kami perbuat. Pikiran, perkataan, perbuatan kami baik yang sengaja maupun tidak disengaja menyakiti hati-Mu, tidak berkenan di hadapan-Mu, bahkan juga menyakiti hati sesama kami manusia. Kiranya Tuhan, ketika kami memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing kami, sehingga kehidupan kami boleh kembali layak, bukan hanya untuk menikmati berkat Tuhan, tapi jadi perpanjangan tangan Tuhan, jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali menyapa kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh bersatu hati, beribadah di tengah kondisi pandemi ini Tuhan. Kiranya segala keterbatasan yang ada tidak pernah mengurangi semangat sukacita kami untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja Tuhan dimanapun berada, terkhusus GPIB Peniel Palembang. Kami mau berdoa untuk segala program, untuk segala kegiatan, hal-hal yang boleh direncanakan dalam pelayanan, campur tangan Tuhan di dalamnya, agar kami boleh senantiasa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan melalui pelayanan gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang boleh ambil bagian dalam tugas panggilan pelayanan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Inyo Manjepun beserta dengan keluarga. Kami berdoa untuk para presbiter. Kami berdoa untuk pemusik, pemandu lagu, tim IT, koster, karyawan di kantor. Setiap kami Tuhan yang boleh ambil bagian dalam tugas panggilan pelayanan ini, Tuhan berikan kami sukacita, semangat, bahkan juga kreativitas untuk terus memikirkan apa yang terbaik bagi pelayanan ini, bagi kehormatan dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, lebih khusus lagi Tuhan, Indonesia di tengah situasi pandemi ini. Ada banyak hal Tuhan, peraturan, kebijakan yang boleh diambil dalam rangka menanggulangi bencana ini Tuhan. Tapi kiranya kami boleh senantiasa berharap, biarlah itu semua didasari oleh hikmat Tuhan. Berkati setiap orang yang boleh duduk di bangku pemerintahan, yang juga Tuhan boleh tuntun dengan Roh-Mu yang kudus, agar apapun Tuhan yang boleh ditetapkan, kebijakan-kebijakan yang boleh kami jalani saat ini, itulah juga yang terbaik bagi kami. Kami boleh senantiasa menjadi umat-Mu yang terus berharap, terus menanti mujizat Tuhan terjadi dan pandemi ini akan segera berlalu. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang boleh beribadah, jemaat-Mu GPIB Peniel Palembang, sektor 1, 2, 3, 4, bahkan setiap kami yang boleh menghadirkan diri sebagai bagian jemaat simpatisan. Tuhan mengenal setiap kami, Tuhan mendengar setiap keluh kesah kami, Tuhan tahu setiap harapan kerinduan kami, bahkan pergumulan yang sedang kami alami saat ini pun Tuhan tahu. Tuhan dengar semua lewat doa, Tuhan lihat kami satu persatu. Kami mohon Tuhan, hadirlah tengah-tengah kehidupan ini, tolong dan bantu kami. Bahkan juga Tuhan kiranya boleh mengabulkan setiap doa yang boleh kami panjatkan. Tapi jadikan kami pribadi yang rendah hati Tuhan, untuk boleh memaknai apapun yang kami alami, apapun yang kami terima tengah kehidupan ini, biarpun sekalipun mungkin seringkali tidak seturut dengan apa yang kami minta dalam doa, itu yang terbaik dari Tuhan. Jangan jauh daripada kami Bapa, karena kami membutuhkan hikmat serta kebijaksanaan Tuhan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga, sebagai pekerja, pelajar, mahasiswa, sebagai siapapun kami Tuhan, dimanapun kami berada, bukan menjadi batu sandungan, tapi jadi garam dan terang. Tuhan berkati setiap usaha kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami Bapa. Biarlah Tuhan meskipun dalam kondisi pandemi, hal-hal sulit kami alami, tapi kami boleh terus berharap
ada banyak cara Tuhan, ada banyak jalan Tuhan untuk menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sedang berputus asa. Kami mau berdoa untuk setiap kami yang pada saat ini tidak memiliki pengharapan. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan, dampingi kami agar kami boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan seperti apa yang Tuhan sendiri kehendaki. Biarlah di dalam pergumulan kami, dalam situasi kami, Tuhan boleh nyatakan kuasa Tuhan, dan kami boleh yakin dan percaya hanya Tuhanlah juru selamat kami yang hidup. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kami secara pribadi, ataupun orang-orang yang kami kenal, ataupun anggota keluarga kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh. Dalam proses pemulihan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mohon pemulihan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati obat-obatan, makanan, minuman, tangan-tangan dokter, tangan-tangan siapa saja Tuhan yang merawat mereka, merawat kami, menjadi sumber kekuatan yang baru. Kami boleh dipulihkan, memuji nama Tuhan atas kesembuhan yang kami alami. Kembali melakukan aktivitas, pekerjaan, pelayanan, bahkan lebih khusus Bapa, berkumpul kembali bersama dengan anggota keluarga terkasih. Ini doa kami, ini harap kami, ini seru hati kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di masa kecilku, di langkah hidupku, ku tahu Yesus memegang tanganku saat dukaku, saat sedihku. Dia tak pernah tinggalkanku. Di saat senangku, saat bahagiaku, ku takkan pernah tinggalkan dirimu. Ku pegang tanganmu, ku pegang selalu di setiap langkah hidupku. Takkan ku takut lagi akan langkah hidupku. Masa depanku kan cerah karena Yesus sertaku. Ku serahkan semua masa depanku di tangan-Mu, ya Yesus Tuhanku. Tak akan ku takut, masa depanku kan indah pada waktunya. Tak akan ku takut
masa depanku di tangan-Mu, ya Yesus Tuhanku. Tak akan ku takut masa depanku, kan indah pada waktunya, kan indah pada waktunya, kan indah pada waktunya, kan indah pada waktunya, indah pada waktunya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai dengan ayat 17. Kitab Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai dengan ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku, terimalah. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Umat memberi persembahan. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta, tanggal 26 September 2021.
melalui kanal YouTube GPB Peniel Palembang. Kami membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: 1. Bagi Bapak Ibu dan simpatisan yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPB Peniel Palembang. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang telah berkenan berbagi berkat untuk mendukung kegiatan renovasi gedung gereja GPB Peniel Palembang. Kedua, ulang tahun. Majelis Jemaat GPB Jemaat Peniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak Ibu saudara-saudari. Ketiga, dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, kami menghimbau kepada seluruh jemaat agar tetap taat menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 5M: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Kristus, serta laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Janji Tuhan selalu digenapi. Dia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamatnya. Tuhan utus umatnya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memberkati setiap kita hari ini, esok kekal, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Kita bersyukur telah bersama-sama beribadah. Kami menginformasikan kepada Bapak Ibu apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai seluruh kegiatan peribadahan di GPIB Jemaat Peniel Palembang, atau barangkali saudara rindu berpartisipasi untuk terlibat bersama dalam pelayanan, salah satunya misalnya virtual choir, saudara bisa menghubungi beberapa nomor telepon yang akan ditayangkan berikut ini. Saya mengajak saudara, mari bersama-sama kita ambil bagian dalam persekutuan kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.